Oke, halo semua, kembali lagi di vlog Nyari Jalan Suhada. Dan di kesempatan kali ini kita lagi bawa ini nih Honda Brio RS tahun 2020 Matic. Nah, oke, jadi kebetulan mobil ini baru aja di buy out nih teman-teman. Jadi sekalian sambil kita bawa ke showroom, kita mau tahu nih driving experience-nya tuh kayak gimana sih. Kita bawa mobil mobil Io, kita bawa Brio RS Matic ini ya kan. Nah ini soalnya Brio ini digandrungi banget lah sama anak muda gitu kan. Jadi buat yang mau beli Honda Jazz, mungkin budgetnya masih belum sampai gitu kan, oke lah kita ke Brio nya dulu gitu kan. Nah jadi di kelasnya ini gimana sih driving experience-nya, maksudnya rasa mengemudinya gitu kan, suspensinya, respon steeringnya kayak gimana gitu kan. Nah sekarang kita lagi ada di Kelapa Gading nih teman-teman. Kita mau OTW langsung ke showroom yang ada di daerah Jati Asih. Kita masuk lewat tol Kelapa Gading ya, kita masuk lewat sini. Dan nanti selama perjalanan gue coba infoin, gue coba kasih tahu ke teman-teman gimana sih driving experience-nya dari si Brio RS tahun 2020 ini yang Matic ya. Oke, langsung aja teman-teman, lihat terus videonya sampai habis. Oke, lanjut ya. Ini kilometer udah 72.000 teman-teman. Oke, langsung aja kita jalan. Wah, ini padat nih Kelapa Gading. Yuk, kita jalan om. Kita masuk lewat tol Kelapa Gading nih teman-teman nih. Kita masuk ke lingkar luar. Gunakan lajur kanan untuk menggunakan. Oh, ini naik ke atas ya. Gue baru kali ini nih lewat tol ini nih. Oke teman-teman, jadi yang paling pertama mau gue coba sounding ke teman-teman itu suspensi ya teman-teman ya. Suspensi. Jadi oke, kelasnya si Brio ini sebenarnya head to head sama kayak Ayla Agya mungkin ya, yang tipe TRD-nya gitu ya teman-teman ya. Dan ya segmennya itu ada di bawah Honda Jazz gitu ya teman-teman. Jadi di segmennya itu kira-kira gimana nih rasa berkendaranya nih. Oke, dari Suspensi kalau tadi sih sebelum gua masuk ke tol Kelapa Gading ini jalanannya agak bumpy gitu ya teman-teman ya. Banyak di Jalan Yosudarso tuh banyak sambung-sambungan cor-coran kayak gitu. Itu muatan satu penumpang gua aja sendiri itu bantingan itu cukup lembut ya teman-teman ya. Nggak yang lembut kayak mobil-mobil mahal gimana gitu, cuman untuk di kelasnya ini cukup lembut ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kita berdua atau bawa penumpang lebih soft lagi rasa suspensinya. Dan kalau untuk di dalam tol ini tolnya bagus ya, mulus banget nih jalanannya nih, mulus, lebar. Ini better lah untuk di kelasnya, maksudnya untuk pemakaian harian, mobilitas hari-hari gitu kan. Biasanya kan yang pakai mobil ini kan emak-emak gitu ya, mama milenial gitu ya, ngantar anak jemput sekolah, atau anak muda yang mau berangkat ke kampus, atau ya karyawan-karyawan muda lah gitu, berangkat dari rumah ke kantor. Ini cukup nyaman sih buat mobilitas harian mobilnya. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya juga tergolong irit di kelasnya ya teman-teman ya. Konsumsi bahan bakarnya pas lah buat kita mobilitas. Jadi kalau pas kita macet-macetan itu nggak dak-dikduk mikirin aduh bensin gua ngocor nih gitu ya. Oke, itu ya dari suspensi cukupan lah. Maksudnya dia nggak yang keras, nggak yang gerasak gerusuk, tapi nggak yang lembut-lembut ngayun-ngayun banget gitu, enggak. Oke, terus dari respon setir nih teman-teman. Ya sekarang di range harga segitu kita mau berharap apa gitu kan. Buat respon setir sih ini lumayan sih. Maksudnya nggak yang kosong-kosong amat gitu. Biasanya kalau mobil-mobil murah itu kita belokin ke kiri dia nggak langsung respon gitu. Setirnya agak kosong gitu. Cuman ini tuh cukup cuma nggak enak di belakang ada mobil. Karena kalau gue goyang-goyangin gitu tuh mobilnya ya nurut gitu, ngikut gitu. Jadi langsung satset gitu ngikutin
irama putaran setirnya lah gitu. Dia cukup responsif untuk setirnya. Untuk berat kemudinya sendiri juga ini masih sosok lah, rata-rata kebanyakan mobil di kelasnya di bawah macet lagi pelan-pelan merayap gitu, dia nggak yang terlalu enteng juga, nggak yang terlalu berat juga. Dan untuk di bawah cruising di tol kayak gini tuh setirnya ya anteng. Setelah 3 km, gunakan Oke banget sih ini. untuk mengambil jalan keluar Gitu ya teman-teman ya. Tanjung Priok, Cikampek. Dan untuk usianya yang sudah 3 tahunan ya, 2020, 21, 22, 23, 3 tahun 4 tahunan, ini masih worth it banget buat teman-teman yang kalau misalkan mau punya mobil kedua atau baru mau punya mobil keluarga kecil gitu ya. Mau punya mobil apa nih gitu kan buat keluarga. Mungkin kalau kayak MPV 7-seater mungkin aduh kayaknya kegedean deh gitu kan. Mobil ini bisa jadi alternatif teman-teman. Dia 5-seater 2 baris ya kan, mobilnya kecil, compact, bahan bakarnya irit, dan tenaganya juga nggak yang loyo-loyo banget kok. Maksudnya gesit lah, masih satset gitu, masih bisa diajak satset teman-teman. Oke, buat nikung juga nih, anteng juga nih. Bantai kiri aja. Ini kita nikung 80 km per jam. Jalanannya emang cukup lebar dan sepi sih ini. Gue baru kaliin juga nih lewat tol Kelapa Gading ini, lewat yang atas itu. Dari yang di samping Moi itu kan, gerbang tolnya masuk, naik ke atas. Dan ini gue sebenarnya tos-tosan juga nih, gue jarang pakai Brio ya. Jadi dia tuh sebenarnya di indikator bahan bakarnya tuh stripnya kan kecil-kecil ya. Ini tuh masih ada 1, 2, 3 strip lagi nih, 3 strip lagi. Cuman indikator bahan bakarnya tuh udah nyala teman-teman. Itu kira-kira untuk jarak dari Kelapa Gading ke Jatiasi nyampe nggak ya? Tapi kalau feeling gue sih nyampe sih. Apalagi kalau kita pakainya konstan nyantai gitu ya. Oke itu ya teman-teman ya. Dan untuk perpindahan giginya kita coba deh, sekali-kali kita coba becek nih. Kita lagi konstan di 80 km per jam. RPM-nya itu santai banget loh, 1500-an loh RPM-nya. Dia makanya bisa lebih efisien bahan bakarnya. Kita coba. Nah untuk Matic sendiri kita coba becek ya. Wow, kecil-kecil cabai rawit. Ini emang ketolong apa ya? Ketolong bodinya yang compact, kecil, ringan. Jadi tuh mesinnya effortless teman-teman. Jadi nggak boyo gitu. Mesinnya tuh ringan gitu. Jadi kalau kita becek gitu ngacir gitu mobil. Oh ini ngetep ya? Oh tadi nggak ngetep di sana ya? Gerbang tol apa Cakung? Saldonya kurang hancur. Saldonya kurang cuk. Kok sampai 34.000 sih tadi ya? Mahal banget aja. Coba gue minggir dulu deh. Untung bisa ngisi pakai ini. Pakai apa? NFC. Untung lagi nggak rame. Ayah wae. Kok nggak cukup ya? Sebentar deh, gue coba top up dulu. Oke, kita udah top up dulu teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan. Aduh, 34.000 nggak cukup sih anjay. Ribet ah. Setelah 600 meter, bergabung ke jalan tol lingkar luar. Stroke ya jangan lupa. Kalau nggak ada ini nggak bisa rembes. Jai. Yo lanjut lagi yuk. Jadi mobil ini sebenarnya cukup fun to drive sih teman-teman. Di kelasnya ya. 400 meter. Desainnya juga nggak yang wagu-wagu banget gitu. Maksudnya desainnya masih desainnya orang Indonesia banget lah. Sportinya dapet gitu. Coba becek nih.
suara teriakan mesin sama lajunya itu balance gitu. Kadang kan ada mobil yang mesinnya udah teriak cuman larinya kurang gitu kan, kayak ngeden lah gitu, kayak apa ya, kayak slip kopling gitu. Cuman ini enggak sih, jadi kita bejek tuh seirama gitu, sama teriakan mesin sama larinya tuh imbang. Ya intinya sih ini mobil oke banget ya buat apa, support pemakaian harian teman-teman ya. Buat keluar kota juga cukup nyaman sih, maksudnya joknya apa ya, lumayan empuk ya joknya ya, walaupun nggak yang empuk banget, tapi ini buat keluar kota masih apa ya, bahasa kerennya acceptable aja. Acceptable gitu ya teman-teman ya, kita nyantai aja deh ya. Seperti yang gue singgung di awal tadi ya, kalau teman-teman itu keluarga muda, anak baru satu masih kecil atau dua masih kecil-kecil, mobil ini sih udah cukup banget sih buat apa ya, buat support mobilitas keluarga teman-teman ya. Tenaganya cukupan, suspensinya nyaman, steeringnya juga cukup responsif, nggak yang kopong-kopong banget gitu rasanya. Kalau di tol kayak tadi pas lagi gue becek juga dia jadi agak lebih berat setirnya ya, jadi kita lebih stabil pembawaannya. Maticnya juga nyaman, apa ya bahasanya tuh, responsif lah, sigap gitu. Konsumsi bahan bakarnya juga irit, apalagi kalau kita pakainya tuh konstan gitu. Di tol tuh kita nyantai 60-70 km per jam ya, maksimal 80-90 nyantai gitu tuh, irit sih ketemunya sih. Karena ini kita lari berapa nih, 75 km per jam aja, RPM nya tuh cuma 1500 teman-teman, udah sampai 2000. Kalau lari 100 kurang tahu nih, nanti kalau ada kesempatan kita coba ya. Dia kalau lari 100 km per jam itu RPM nya di berapa, karena makin rendah RPM nya itu, putaran mesin makin rendah, konsumsi bahan bakarnya juga jauh lebih irit. Kayak misalkan kita lari 100 km per jam, RPM nya 2000 atau di bawah 2000, ketemunya irit teman-teman. Makanya mobil-mobil yang cc-nya besar itu nggak melulu boros sebenarnya. Oke lah, mungkin kalau untuk di dalam kota ya, tapi untuk keluar kotaan, kalau nggak untuk kondisi tol yang lancar, ketemunya sih ya 11-12 lah sama mobil-mobil cc 1500 gitu kan. Kayak mobil cc 3000 gitu, 2500, kalau kita pakai konstan di tol nyantai kayak gini kan, dia karena tenaganya besar, jadi dia bisa, mobilnya itu bisa lebih laju tapi dengan RPM yang lebih rendah gitu teman-teman. Jadi mesinnya tuh nggak perlu teriak kenceng-kenceng gitu kan, makanya konsumsi bahan bakarnya nggak seserem itu gitu. Ya balik lagi ke mobilnya apa dulu sih gitu kan. Mungkin untuk mobil-mobil cc besar yang mobil-mobil modern yang cc-nya besar mungkin irit, cuman kalau mobil-mobil jadul kayak cc 3000, 2500 tapi masih pakai karburator kayak gitu ya, pasti boros gitu kan. Cuma kalau untuk mobil-mobil modern kayak inilah, kayak kita pakai Camry di dalam tol kayak gitu kan, terus sebenarnya ketemunya ya mirip-mirip sebenarnya sama mobil-mobil cc 1500. Yang penting kita tuh, kaki kita tuh sekolah konstan gitu, jalannya di tol konstan, nyantai, stabil, nggak becek-becek gas gitu. Temunya bisa lebih efisien sih. Nah, gue lupa nih, AC. Untuk AC ini gue sendirian ya, ini untuk suhunya full nih yang paling dingin, blowernya satu. Muka nih masih agak berasa panas ya, jadi panas dari sini tuh, dari kaca tuh masih tembus ya. Nggak tahu emang karena AC-nya yang kurang dingin atau kaca filmnya yang kurang bagus, tapi ini 3M sih kaca filmnya. Coba gue naikin blowernya kedua ya, masih ada lebih dingin, cuma masih ada hawa-hawa panas dari kaca sih. Desain interiornya juga ini auranya kalau yang tipe RS ini emang lebih ke arah lebih sporty ya teman-teman ya.
Ini mobilnya warna putih tapi ornamen-ornamennya di sini warnanya orange nih. Nah, untuk gaya mengemudi nih, gue pengen tahu nih kalau teman-teman tuh kalau nyetir itu lebih ke megang tangan dua begini, kanan kiri begini, atau di atas begini, atau di bawah tangan satu, yang satunya nganggur begini, atau gimana teman-teman? Kalau gue sih fleksibel aja ya, cuman lebih sering sih kalau gue bawa mobil itu tangan tuh standby setir begini dua-duanya. Maksudnya biar lebih biar lebih safety dan lebih sigap gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit di depan tiba-tiba ada yang ngerem mendadak lah atau apalah, kalau tangan kita posisinya begini tuh lebih gampang kita ngontrol mobilnya teman-teman, dibanding kalau misalkan kita tangan satu di sini, yang satu di sini nih. Nah ini kalau ada darurat kita mau ngebuang kanan kiri agak canggung gitu, agak susah. Tapi kalau posisinya begini, nah ini pas nih buat banting kanan kiri. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu ya untuk driving experience kali gini Mobilio RS, Mobilio mulu, Brio RS tahun 2020 Matic ya teman-teman. Kesimpulannya mobilnya fun to drive, cukup stabil, suspensinya nyaman, nggak geludak-geludak, steeringnya juga cukup responsif, dan yang jelas kalau untuk harian pasti bahan bakarnya irit teman-teman. Kalau untuk keluar kotaan kayak gini, kita lewat tol, cruising, jatuhnya bisa lebih irit lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk teman-teman ada yang lagi cari-cari mobil, teman ini bisa banget gue rekomendasikan banget nih buat harian, keluarga kecil, keluarga muda gitu. Mobil ini bisa jadi salah satu pilihan atau alternatif teman-teman ya untuk jadi mobil kedua atau mobil pertama. Dan mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Kalau ada kritik, saran, dan masukan silahkan share di kolom komentar. Kalau teman-teman ada hal-hal menarik untuk direview, mobil-mobil antik, mobil-mobil eksotik, atau motor gitu mungkin ya kan, boleh teman-teman bisa DM gue langsung. Nanti kita coba collab ya, kita bikin video reviewnya di YouTube buat apa? Kita buat kontennya teman-teman. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih sudah menonton and see you next video. Bye.